Halo, Mama yang ada di rumah. Saya Mama Evelyn, ini Matthew. Oke, pada saat ini kita akan menjelaskan apa itu metode fonik. Metode fonik adalah cara membaca yang berfokus pada pengenalan bunyi huruf dan bentuk huruf. Nah, si anak bisa membunyikan huruf-huruf dari alfabet serta dapat membentuknya dan menggabungkannya. Nah, itu dia bunyi bunyi fonik. Dimana sekali lagi Bunda, bunyi fonik adalah cara membaca yang berfokus pada pengenalan bunyi huruf. Oke ya. Dimana cara ini membantu anak kita yang pemula untuk memahami dan mengucapkan bunyi-bunyi dari huruf-huruf tertentu. Oke ya, atau dari huruf-huruf alfabet. Oke, contohnya. Oke, contohnya adalah bunyi p ditambah a jadi p a, Ba. p i, Bi. p u, Bu. p e, B. b e, B. jadi ba. Gabung Babi. Bu. Bebo. c a, Cha. c i, Ci. c e, Ce. c o, Co. c e, Ce. ca. Ca. Gabung. Caci. Cu. Ce. Co. Nah, itulah dia bunyi metode fonik, di mana ini metode bunyi adalah cara membaca yang berfokus pada pengenalan bunyi huruf ya Bunda. Oke, contohnya itu ketika anak sudah bisa di dua huruf, oke, huruf konsonan dan huruf vokal atau KV. Sekarang kita coba di konsonan, vokal, konsonan, oke ya. Atau kita buat saja, oke, cobalah dulu. Kita ubah dulu menjadi vokal, konsonan vokal atau VKV. Contoh, A B A, Ba. A B A, Ba. A B A, A, Ba. Aba. I B U, Ibu. I B E, Ibe. I D A, Iba. I D A. Ida. Cepat ya, I C A, Ica. I F A, Ifa. I W A, Iwa. I S A. Isa. Oke, coba itu ketika anak sudah bisa di dua huruf, kita coba di 4 huruf. Oke, B A B U. Babu. Oke, B I B A, Babi. B I B A, Ba. B, Bi. Bi. B I B A, B, ba. Ba. Oke, C A R A. Cara. Oke, C I C A, Cica. Cica, I C A. Ica. Oke, sekarang kita lebih panjang ya. M E T O D E, Meti. M E T O D E, metode. B U nya I, Bunyi. F O N I K, If. F O N I K. Fonik. Oke. Oke. A D A L A H, Ada. L A H Allah. adalah. Oke. B A C A. Baca. Oke, itulah dia. Jadi di sini kita akan menerangkan Bunda pendekatan metode fonik. Oke, di mana kita akan mengetahui bahwa metode fonik atau metode bunyi itu menekankan pada pengenalan fonem atau bunyi, tuh nak, fonem atau bunyi bahasa sebagai dasar dasar utama kita di dalam mengajar anak membaca. Jadi pendekatan fonik itu menekankan pada pengenalan bunyi huruf, oke, dari alfabet. Nah, kenapa kita mengutamakan bahwasanya pentingnya kita mengajarkan anak tentang metode bunyi? Di mana metode bunyi ini Bunda, oke, membantu anak kita membangun pemahaman fonologis atau pemahaman tentang bunyi huruf, oke, pada si anak, yaitu kita akan mengembangkan kemampuan anak untuk mengenali dan memanipulasi bunyi dalam bahasa. Artinya si anak sudah bisa menirukan, membentuk
dan menyatukan bunyi-bunyi itu. Nah, disinilah pentingnya tentang belajar yang namanya metode fonik, di mana kita nggak belajar yang namanya metode konvensional, di mana metode konvensional itu si anak diajari untuk metode mengeja, ini enggak. Si anak hanya diajarkan untuk membunyikan bunyi-bunyi huruf dari huruf-huruf alfabet. Contoh PANCASILA. Yuk, apa jadi? PANCASILA. Pancasila. Oke. IBU. Ibu. MASAK. Masak. NASI. Nasi. DI. Di. DAPUR. Dapur. ITO. Ito. SUKA. Suka. BACA. Baca. CERITA. Cerita. SMA. Sama. MAMAK. Mama. Oke. Nah, metode bunyi sering digunakan dalam membaca permulaannya, Bunda, karena dianggap oleh para saintis itu efektif di dalam membantu anak belajar membaca, khususnya ini di dalam bahasa Inggris. Tetapi ini bisa juga digunakan di dalam mengajar anak membaca permulaan bahasa Indonesia, sehingga ini dapat membangun dasar membaca yang kuat untuk anak-anak. Ini kata para saintis. Saya ulangi sekali lagi, saintis berkata bahwasanya metode fonik ini sering digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan anak-anak karena dianggap dianggap efektif dalam membangun dasar membaca yang kuat untuk anak-anak. Ya kan, Nak? Iya. Oke. Tadi sama si Dapi, kami tadi menemukan anakku, menemukan apa? Menemukan kelinci racun di dekat di rumah sakit. Oke. Sekali lagi, Bunda, langkah-langkah di dalam mengajarkan anak itu membaca metode fonik, Bunda. Biasanya metode fonik atau metode bunyi ini dimulai dengan pengenalan huruf dan bunyi. Nah, dimulai dengan pengenalan huruf dan bunyi masing-masing daripada huruf alfabet itu sendiri. Kemudian, mengenalkan huruf itu nggak usah banyak-banyak ya, Bunda, cukup di huruf vokal A, I, U, E, O, kemudian ditambah dengan beberapa huruf konsonan. Oke, itu aja dulu contoh. A, coba nak, A. I, U, E, O. Cukup itu aja dulu. I, U, E, O. Kemudian kita kombinasikan dengan satu huruf konsonal. T, A, Ta, T, I, T, T, U, Tu, T, E, T, T, O. To. Oke. Tati, Tu, Te, To. S, A, Sa, S, I, Si, S, U, Su, S, E, Si, S, O. So. Gabung. Sa, Si, Su, Se, So. Oke, inilah dia di mana pentingnya belajar fonologis atau bunyi metode fonik ini, di mana metode ini membangun kemampuan anak untuk mengenali dan memanipulasi bunyi-bunyi pada huruf alfabet sehingga dia mampu untuk membentuk, membedakan dan menggabungkannya. AKU. Ku, AKU. aku CINTA. cinta INDOSIA. Indonesia. ITO. Itu MAU. mau TIDUR. tidur SMA. sama HANTU. enggak. HANTU. Enggak. Apa itu? Hantu. TAKUT. Takut SEKARI. kali. Karena apa ya? KARANA. Karena SERAM. seram SEKALI. sekali. Itulah dia, guys. Hantu itu seram. Seram, dadah. Itulah dia belajar metode fonik, di mana ini sangat penting di dalam membantu anak belajar permulaan. Nah, si Ito ini usianya kan 5. Dia itu dimulai di umur setahun 8 bulan dia sudah mulai belajar bunyi. Ya, Nak ya? Iya. Iya. Dadah. Dadah, give me kiss. Dadah. Oke, semoga bermanfaat. Dadah. Dadah. Matikan. Sampai jumpa.